Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salagina Azahra dengan NIM 23210064. Saya dari kelas 2A2 2023 dengan dosen pengampu Via Nugraha MPD. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester dengan mata kuliah literasi bahasa media digital. Simak video selanjutnya. Halo sobat digital, di era informasi yang cepat ini, siapa sih yang gak pernah pakai media digital? Mulai dari cari tugas, dengan scroll TikTok, mencari informasi di Instagram, dan bisa juga di Twitter. Nah, apakah kita sudah bijak dalam menggunakannya? Yuk kita bahas bareng-bareng hari ini dengan bertemakan bijak bermedia digital, mahasiswa cerdas di era informasi. Nah, di sini ada cara menjadi mahasiswa cerdas dalam bermedia digital. Yang pertama ada sharing sebelum sharing. Sebagaimana mahasiswa, kamu harus kritis terhadap informasi yang beredar di internet dan di media sosial. Bahkan sekarang itu banyak yang menyebar hoax kan, berita yang asalnya tidak viral menjadi viral karena itu salah satu ulah dari netizen. Dan kita sebagai mahasiswa jangan terlalu langsung percaya kepada hoax itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada pahami etika digital, di mana etika digital dalam dunia maya sangat penting. Tetapi juga kita harus memilih dalam informasi yang benar dari faktanya dan harus terbukti juga ya. Karena kita juga tidak sembarangan kalau membaca berita viral-viral juga, ada yang asli dan ada yang enggak. Selanjutnya poin ketiga yaitu bangun jejak digital positif. Dengan jejak digital adalah rekam jejak. Nah, segala aktivitas kamu di dunia maya ini, apa yang kamu posting, sukai, dan bisa juga di-share kepada orang lain atau komentar atau bahkan menghapus juga, semua itu bisa menjadi gambaran siapa dirimu. Kenapa penting? Karena seperti perusahaan atau beasiswa, bahkan kampus juga bisa melihat media sosial kamu ini, bisa menilai dari karakternya dari postingan yang tersebut itu. Karena jejak digital tidak mudah dihapus, jadi pikirkan baik-baik sebelum kalian itu memposting dari media sosial. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu gunakan teknologi untuk berkarya. Karena jangan hanya jadi penonton digital, jadilah pemainnya. Dan sekarang juga banyak mahasiswa hanya menggunakan internet untuk hiburan, seperti scroll TikTok tanpa mengetahui berita-berita yang viral yang sudah terbukti faktanya. Nah, untuk contoh pemanfaatannya yaitu dari pemanfaatan teknologinya bisa membuat konten edukatif, dan kalian juga bisa menguploadnya di Instagram, TikTok, bisa WhatsApp juga. Sehingga bangunlah blog pribadi atau portofolio online dengan menggunakan itu yang benar. Nah, di sini literasi itu penting dalam media digital. Literasi digital bukan cuma soal bisa dipakai teknologi, tetapi juga tentang memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Tanpa literasi digital, kita tidak tahu berita-berita viral yang sekarang itu muncul. Tetapi kalian juga harus berhati-hati karena tidak semua berita itu benar dan ada yang hoax juga, dan kalian juga harus bisa memilihnya
berita yang benar atau yang tidak benarnya. Di sini ada fakta era di dalam informasi, karena informasi mengalir tanpa henti. Nah, setiap menit ribuan konten diunggah dalam internet. Tetapi tidak semua akurat, ada hoaxnya, ada provokasi, dan manipulasi. Kita sering jadi korban informasi yang hoax dalam berita viral sekarang itu. Karena sekarang itu banyak mahasiswa, anak-anak, ibu-ibu, dan yang lainnya, kalau ada berita informasi yang langsung muncul itu, jadi kita itu langsung percaya, dan itu sebenarnya tidak boleh ya. Nah, tantangan mahasiswa dalam era digitalisasi yaitu ada hoax, di mana hoax di sini sebagai informasi palsu yang menyebarkan berita yang tidak benar tanpa dicek dulu kebenarannya. Contohnya itu bisa dalam hoax politik. Sekarang itu banyak ya berita-berita yang sepertinya benar kebenarannya, tapi sebenarnya tidak. Kalian itu harus jaga-jaga dan bisa memilih juga mana yang benar atau yang tidak. Nah, konten provokatif di sini slide yang kedua, di mana macalah belah maksudnya yaitu konten yang sengaja memancing emosi dan memperkeruh suasana. Seperti ada ya salah satu artis yang belum jelas keberadaannya dan dia sudah menyebarkan hoax kemana-mana. Sekarang netizen juga semakin percaya dari berita hoax itu. Ada juga jejak digital buruk. Nah, biasanya postingan atau komentar online bisa membentuk citra buruk. Nah, contohnya juga bisa kita ambil salah satu artis yang belum tahu kebenarannya itu benar atau tidak, karena netizen asal bicara saja, dan itu ternyata sudah dilihat-lihat sangat tidak benar ya. Selanjutnya, terjebak di echo chamber. Maksudnya yaitu dimana medsos kita hanya lihat konten yang tidak disetujui. Contohnya, cuman muncul pandangan politik yang sama terus, dan bisa berdampak juga pada pandangan jadi sempit dan susah untuk menerima sudut pandang yang berbeda dan tidak menerima dalam kebenarannya. Di sini ada etika digital, komentar kamu adalah citra kamu. Gunakan bahasa yang sopan dan santun, janganlah unggah atau sebarkan data pribadi orang lain tanpa bukti dan fakta yang benar dalam kejelasannya. Literasi digital sama dengan super point mahasiswa. Lebih dari sekedar bisa scroll, di era serba digital kamu bisa skala mengupload ke media sosial. Kemanapun, literasi digital adalah kunci untuk bertahan dan berkembang dan bersaing, karena ini bukan cuman bisa main HP saja atau membuka internet, tapi soal bagaimana kita berpikir kritis di dunia maya ini. Selanjutnya ada menganalisis informasi. Mahasiswa yang cerdas dalam menggunakan media digital harus tahu bahwa cara menggunakan dan memahami atau memilah dan mengunggah informasi yang benar dalam faktanya, karena tidak mudah percaya. Dan dari judul harus juga mampu menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk melihat gambaran yang utuh, dan harus tahu juga kapan informasi itu bersifat opini atau fakta.
Selain itu, ada menilai kredibilitas sumber, di mana banyak informasi internet tetapi tidak semuanya bisa dipercayai, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, literasi digital artinya bisa membedakan antara sumber resmi dan sumber yang palsu itu. Dan harus juga tahu dalam pentingnya nama penulis dalam media sosial dan kejelasan dari informasi tersebut. Harus tahu juga dalam menghindari atau manipulasi dan membias di balik setiap konten dalam setiap konten biasa dan tujuan tersembunyi, entah dari menjual, menggiring opini, atau memecah belah. Karena dalam literasi digital membantu kita melihat maksud tersembunyi di balik konten yang kita sudah buatnya. Dan kita juga bisa tahu bahwa tanda-tanda atau lebih tahan terhadap provokasi dan manipulasi dalam media sosial. Bijak bermedia digital bukan hanya pilihan, tapi juga keharusan. Di era digitalisasi seperti sekarang, mahasiswa bukan hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas dalam menggunakan media, sehingga informasi begitu mudah diakses dan dibagikan mau ke media sosial manapun. Jadi mulai dari sekarang, pertama kalian harus verifikasi. Nah, sebelum verifikasi, kalian harus sebelum membagikan informasi, cek dulu dalam kebenarannya. Jangan asal percaya pada judul yang sudah orang lain upload. Nah, selain itu harus juga menjaga beretika. Dalam dunia maya juga harus punya norma dalam kesantunan mengupload media sosial dan tidak sembarangan. Jagalah sopan santun saat berkomentar dan berdiskusi, hargai privasi orang lain, jangan unggah tanpa izin. Karena media sosial bisa jadi portofolio digital yang membanggakan untuk netizen dan semua yang membutuhkan postingan-postingan yang terbaik kalian.